Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah wa sallim tasliman katsiran birahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin adada khalqihi ta'ala wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa ahbabana wa jami'al muslimin wal muslimat. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Nashkurullah wa nahmaduhu annana qad sallayna salatal fajr fi hadha sabah al mubarak. Alhamdulillah wa hadhihi ni'mah min akbarin ni'am yuhram aksarun nas illa man wafaqahullah. Paham? Enggak ya? Alhamdulillah pagi ini kita sudah selesai melaksanakan salat fardu berjamaah. Salat apa? Salat subuh. Dikatakan juga salat fajar. Dikatakan juga salat fajar. Nikmat yang tiada tara, nikmat yang besar. Kalau awak datang sembahyang subuh, awak mesti bergembira. Karena yang dipanggil salat subuh itu semuanya dipanggil. Tapi yang datang kalau di sini ya mungkin 99%. Tapi kalau tempat lain mungkin tidak sampai 5%. La haula. Di tempat lain mungkin kalau kita pergi ke kampung-kampung mungkin tidak sempurna satu saf. Tidak sampai 5 orang kadang-kadang. La ilaha la haula wala. Kita ini Allah dekatkan hati kita untuk belajar dan beramal. Belajar sambil beramal, belajar menimba ilmu betul, mengamalkan ilmu juga penting. Apa katanya? Ilmu tanpa amal ibarat apa? Al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamar. Ilmu yang tidak diamalkan seperti pokok yang tidak ada buahnya. Ada sawit tapi tidak berbuah. Ada coklat tapi tidak berbuah. Ada kelapa tapi tidak ada buah. Siko kerambi apa siko? Kerambi ya, kelapa tapi tidak berbuah. Ada ilmu tapi tidak diamalkan. Umat Islam tahunya pentingnya sholat subuh berjamaah. Tahu. Tapi tidak datang. Tadi malam kami dengan Buya di Kapa memperingati Isra Mi'raj. Masjid ini macam mau penuh masjid. Tadi malam Buya diminta ngomong sedikit. Buya cakap apa? Buya bilang apa? Kalau kita memang mencintai Rasulullah, besok kita mesti salat subuh di sini. Tidak tahulah di Kapa tuh. Adakah yang datang itu berapa persen? Kita tidak tahu. Rasulullah SAW pernah sesudah sholat fajar, sesudah sholat subuh, berdiri. Apa katanya? Apa yang ditanya? Ditanya orang yang enggak datang sholat subuh. Karena Rasulullah sudah tahu. Sudah terlintih di hatinya, sudah tahunya orang yang tidak datang. Dipanggilnya namanya. Dia nama disebut gala diim terbalik kah? Nama disebut gala diimbau. Dipanggilnya fulan bin fulan. Subhanallah. Asyahidun fulan. Syahid artinya hadir. Asyahidun atau artinya hal. Hal hadara fulan. Hal shalla ma'ana. Adakah fulan bin fulan tadi sholat dengan kita? Siapa yang tanya?
Nabi Muhammad. Kapan ditanyanya? Sesudah sholat. Sholat apa? Sholat subuh. Asyahidun fulan. Subhanallah. Fulan bin fulan ada tak tadi? Hadir tak sholat? Kata sahabat, tidak hadir ya Rasulullah. Sialan. Sialan sih katanya. Tidak hadir. Lalu Rasulullah mengatakan apa? Orang yang tidak datang sholat subuh dan isya berjamaah, orang itu terjangkit penyakit yang ganas. Terjangkit apa? Penyakit kronik yang sangat berbahaya. Lebih bahaya dari corona ataupun COVID-19. Penyakit orang yang tidak datang sholat subuh berjamaah, tidak datang sholat isya berjamaah, karena yang ditekankan oleh Rasulullah dua, isya dan subuh. Kenapa? Karena zaman dulu malam gelap, tidak ada lampu di jalan, gelap dulu. Itu maka ditekankan dua sholat, yaitu isya dan subuh dan isya. Asyahidun fulan. Adakah si fulan? Tadi syahid itu artinya hadir. Apa arti syahid? Kalau syahid itu mungkin mati syahid. Ada juga syahid artinya saksi. Syahid artinya mati syahid. Syahid makna hadir. Syahid makna menyaksikan sebagai saksi. Subhanallah. Penyakit yang berbahaya tadi? Kalau kamu nanti tulis nun fa alif khaf, itu nama penyakitnya. Nun fa alif qaf, itu nama penyakitnya. Nifaq. Dan malih datang sembahyang itu terjangkit penyakit yang berbahaya, kata Rasulullah, penyakit nifaq. Na'udzubillah. Alhamdulillah kita dididik untuk salat berjamaah. Dididik untuk salat. Alhamdulillah. Berniatlah mau salat di pondok pesantren. Nanti mau salat juga di kampung masing-masing, di rumah masing-masing. Ingat dulu cerita anak yang kelas berapa saat itu? Kelas berapa? Kelas 3 SD. Kelas 3 SD gurunya mengajar di sekolah, anak-anak yang dicintai, yang dikasihi, anak-anak jannah, besok sholat subuh di masjid ya. Kata siapa? Gurunya di sekolah. Aduh, si anak tuh bukan Gio ya. Bukan siapa nama budak ini? Siapa nama ini? Rafa? Bukan Rafa. Ada anak tuh pulangnya ke rumah berpikirnya, baap macam mana mau sholat subuh besok di masjid. Pikirnya. Masuk ke hatinya pesan guru itu, masuk dalam masuk singgah di hatinya, bukan masuk telinga kanan, keluar telinga kiri pula ya. Telinga kiri bukan, singgah di hatinya, bertempat di hatinya. Lalunya pulang berpikir macam mana besok mau sholat subuh di masjid. Rumahnya jauh dari masjid, dia tinggal di kampung. Pergi sendiri tidak berani, karena dia masih kelas 3 SD. Nangisnya. Tiba-tiba azan subuh. Nangisnya, ya Allah, macam mana anak apa ini? Besok ditanya guru di sekolah, macam mana mau jawab? Akhirnya dibuka pintu, terlihat seorang kakek melintas lewat di depan pintu rumahnya. Kakek jiran, kakek tetangga. Tak apa, gue akan follow.
kan ikut kakek ini. Dekat tidak berani, takut nanti kakek itu yong uang nyampai dulu, uang masih ketik, takut dilarang oleh kakek. Tapi nanti ditanya oleh guru di sekolah macam mana, maka dia mungkin mengikuti kakek dari belakang, dari jarak mungkin 10 meter 15 meter, berani tak berani mendekat. Dia dengar kakek itu sambil berjalan, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu bacaan kakek itu, zikir, tahlil. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Baik, sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, entah berapa bulan, tiba-tiba kakeknya meninggal. Menangislah anakku, menangis. Ditanya mandehnya, ditanya emaknya, ditanya ayahnya, tanya ibunya, kenapa menangis nak? Ba menangis yuang. Itu kakek itu meninggal. Itu bukan kakekmu, bukan temanmu bermain, bukan teman sebaya. Itu orang lain. Iya betul, orang lain. Itulah maka saya menangis. Ditanya oleh ayahnya, kenapa menangis nak? Kalau ayahnya meninggal katanya apa? Saya tidak menangis. Kalau ayahnya meninggal saya tidak menangis. Karena ayah tidak ada di masjid. Tengok masjid itu ya ramai orang di masjid. Banyak orang di masjid. Ayah yang tidak ada. Kalau ayah meninggal saya tidak akan menangis. La ilaha illallah. Tidak apalah nak. Besok kita pergi samalah. Kata si A. Jadi macam mana hebatnya guru mengajar anak-anak supaya datang ke masjid. Nanti kalau pulang nih ya bulan Ramadan, mesti anak-anak pondok pesantren Darussalam Pinaga mesti nampak di masjid, nampak oleh masyarakat. Kalau kamu pergi ke masjid salat subuh, berarti kamu berdakwah. Secara perbuatan, namanya dakwah amali. Dakwah apa namanya? Amali. Dikatakan juga dakwah bil hal. Hal itu artinya perbuatan. Kalau mau pergi ke masjid, niatkan untuk dakwah, mengajak masyarakat, mengajak ayah dan ibu, mengajak dunsana, mengajak jiran, mengajak tetangga ke rumah Allah. Kalau bisa sampai di masjid, bacalah Quran ataupun datang sebelum azan. Sempat sunat tahiyatul masjid. Jangan terlambat. Jangan sudah takbiratul ihram imam baru Allahu Akbar. Sudah baca Fatihah imam baru dia bertakbir. Dulu sudah pernah disebut ya. Sudah pernah dibilang dulu orang yang datang salat berjamaah tidak kira salat subuh, salat isya, maghrib, asar, zuhur, 5 waktu. Orang yang datang salat berjamaah, kalaunya terlambat takbir, imam sudah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Tadi malam salat di mana ya? Dengan Buya nih. Di mana salat tadi malam? Oh, di Batalingkin. Salat dengan Buya maghrib isya di sana. Ada orang yang di samping kanan, imam sudah baca bismillah baru dia bertakbir. Kata Imam Ghazali, orang yang terlambat takbir, dia bertakbiratul ihram Allahu Akbar sesudah imam baca Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim baru dia bertakbir. Orang ini rugi. Kerugiannya kalau dinilai dengan kekayaan pitih, kalau dinilai dengan kekayaan emas dan perak, kalau dinilai jo sawit, jo coklat, kalau dinilai kerugian orang yang terlambat takbir bersama imam, kalau dinilai apa nilainya? Kan dulu sudah pernah dibilang apa? Indak dapat dikira dihitung jo kekayaan dunia kau sudah dikumpul sadanya, dikumpul sawit, dikumpul coklat, emas, perak, rupiah, dolar, pound sterling, euro,
yen, rial, dinar, dirham dikumpul sadonyo. Nah, menutupi kerugian orang yang terlambat takbir bersama imam, dikumpulkan kekayaan dunia sadonyo ndak tertutupi. Jadi jangan mau terlambat ya. Jadi datang sembahyang subuh ini subhanallah. Tadi malam Buya ceramah di Masjid Kapal. Katanya dalam hadis Rasulullah orang yang datang sembahyang subuh banyak mendapat nilai ekstra, nilai tambahan. Antara lain orang yang datang salat subuh berjamaah macam dia ndak tidur satu malam mengaji, baca Quran, salat, berzikir. Orang yang datang salat subuh berjamaah seperti beribadat satu malam suntuk, ndak tidur. Subhanallah. Tidurnya ibadat. Dia tidur jam berapa tidur? Bangun? Jam 4:30. Seboleh, dua boleh, 1, 2, 3, 4. Seboleh, dua boleh, 1, 2, 3, 4. 6 jam 30 menit. Kalau dia tidur jam 10 bangun 4:30 katanya. Kami dengan Buya tadi malam 1:30 baru sampai. 1:30 baru sampai. Tapi ada doanya. Ada doanya supaya kita tidur sedikit, sehat dan bermotivasi. Allahumma shfini bil qalili. Allahumma shfini bil qalili minan naum. Allahumma shfini bil qalili minan naum warzuqni umran tawilan fi ta'atika warzuqni umran tawilan fi ta'atika. Allahumma shfini bil qalili minan naum warzuqni umran tawilan fi ta'atika. Ada Pak? Belum? Siapa ada Pak? Allahumma shfini bil qalili minan naum warzuqni umran tawilan fi ta'atik. Ya Allah, berilah saya, kasihlah saya kesempatan tidur sedikit saja, qalil. Kesempatan tidur sedikit, warzuqni umran tawilan. Berilah saya limpah kurnia usia yang panjang fi ta'atika, dalam berbuat taat. Tidurnya ibadat. Kalau orang tidur di malam hari dengan niat besok mau bangun sholat subuh berjamaah di pondok, di masjid, di surau, di mana, tidurnya ibadat. Dan kepergiannya ke musala, ke masjid untuk sholat subuh seperti tidak tidur semalam. Banyak orang awak kama kapaile. Apa lagi mau dicari? Semalam itu berapa jam? 12. Satu hari semalam kan 24 jam. Kalau siang 2 balik, malam 2 balik. Macam mengaji 12 jam. Kalau mengaji 12 jam, kalau baca Yasin berapa kali? Bayangkan ya. Itulah. Jadi terima kasihlah kita, bersyukurlah kepada Allah, hati kita terpaut di masjid. Dulu ada doa masjid, masih ingat? Allahumma ja'alna minal muhibbina li baitika hatal mamat banina wa hafada. Allah, sama-sama ya. Allahumma ja'alna minal muhibbina li baitika hatal mamat banina wa hafada. Allahumma ja'alna minal muhibbina li baitika hatal mamat banina wa hafada. Allahumma ja'alna minal muhibbina li baitika hatal mamat banina wa hafada. Ya Allah, jadikanlah kami ini semuanya keluarga Pondok Pesantren Darussalam Pinaga
pencinta rumahmu ya Allah, sampai meninggal ya Allah, kami masih melangkah datang ke rumahmu ya Allah. Anak cucu kami juga nanti mengikuti jejak langkah kami di kemudian hari. Buah hati, belahan jiwa, buah hati sibiran tulang. Kalau orang itu meninggal, anaknya sholat di masjid, berkat didikan ayahnya, mandehnya, ibunya, nanti ayahnya meninggal, dosanya ayahnya meninggal, pahalanya ayahnya meninggalkan anak pencinta masjid, ibunya meninggalkan anak pencinta masjid, nanti ayah ibu meninggal, ayahnya meninggal, pahalanya hidup, pahalanya hidup mengalir. Ramai orang yang ayah jo ibu meninggal, dosunan mengalir. La haula. Kenapa? Anak tidak dididik, ayah hendak ke masjid. Kalau ayah meninggal saya hendak menangis katanya. Kenapa? Karena ayahnya hendak ke masjid. Anak berapa? Kelas berapa tadi? 3 SD. Iko lah tamat SD, lah masuk ke pondok. Semangatnya mesti lebih hebat daripada anak yang kelas 3 S. Jadi ada 2 ya doa, ingat ya. Doa pertama doa apa tadi? Supaya tidur sedikit, badan sehat. Tidur 3 jam 4 jam. Tidur jam 2, 3, 4, 5. Belum pukul 5 sudah bangun. Allahumma shfini bil qalili minan naumi warzuqni umran tawilan fi ta'atika. Allahumma ja'alna minal muhibbina li baitika hatta al-mamat banina wa hafadah. Itu saja dulu ya. Mudah-mudahan Allah mencintai kita. Orang yang datang ke musalla, ke surau, ke masjid di pagi hari, kalau ada tazkirah, setiap yang mendengar itu dapat satu bonus haji sempurna. Kama kapaile, macam kamu pergi ke Mekah menunaikan ibadah haji. Kalau orang naik haji itu berapa lama tuh? Mungkin sebulan, mungkin 2 minggu paling kurang. Datang ke surau, ke masjid, ke musala, kalau ada tazkirah, mendengar tazkirah, orang itu dapat bonus seperti naik haji, yang mendengar dan yang menyampaikan tazkirah. Jadi jangan pernah tidak direbut. Datang salat fardu berjamaah, 1 bonus haji. Berarti sudah 2 haji pagi ini. Kalau beramal dengan ilmu, setiap subuh kalau ada tazkirah, ada tausiah, orang itu dapat bonus naik haji. Salat fardu berjamaah melayakkan orang itu dapat bonus haji, jadi 2 haji 1 hari. Pagi ya, zuhur juga, asar, maghrib, isya juga sama. Orang yang datang salat berjamaah ke rumah Allah dengan niat yang betul, dengan beruduk yang sempurna, dari tempatnya berangkat, dapat 1 bonus haji. Alhamdulillah. Jazakumullah khaira. Inni uhibbukum fillah. Ahabbakumullah. Allahumma zidna wa la tanqusna, wa akrimna wa la tuhinna, wa a'tina wa la tahrimna, wa athirna wa la tu'thir alaina, wa adina wa arda'anna. Allahumma ja'alna minal muhibbina li baitika hatta al-mamat banina wa hafadah. Allahumma shfina bil qalili minan naum warzuqna umran tawilan fi ta'atika ya mujibas sa'ilin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.